Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah limpahkan kepada kita. Betul, hari-hari ini tidak mudah, tapi bukankah di tengah-tengah kesulitan itu ada kemudahan, dan ada banyak kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada banyak kemudahan, dan bersama dengan kesulitan ada banyak kemudahan. Maka marilah kita mensyukuri kemudahan-kemudahan dan nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah tambah terus nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Maka apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu marilah kita awali hari ini, di waktu pagi ini, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap jika kita bersyukur di waktu pagi, maka Allah akan tambah, dan hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Salah satu ulama klasik, ulama yang dikenal dengan keilmuannya, amalnya, kezuhudannya, dan berbagai macam sifat-sifat baiknya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan beliau menyampaikan sebuah hikmah kepada kita, hikmah yang harus kita renungi di hari-hari ini, hikmah yang berkaitan dengan tabiat manusia. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam riwayat ini, ra'ainahum mutaqarribina fil afiyah. Di literasi yang lain, ra'ainahum mutaqarribina fin ni'am. Kami memperhatikan dan melihat manusia, ternyata mereka itu hampir sama jika berada di kondisi penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kelapangan, wahum fil bala tabayanu. Dan manusia ketika ditimpa dengan bencana, ketika ada musibah, ketika ada pandemi seperti ini, ketika ada musibah, baru terlihat perbedaannya. Baru terlihat perbedaannya. Mereka ternyata berbeda, gak sama. Mereka bertingkat-tingkat. Saudaraku yang Allah muliakan,
Dan itulah kenyataan yang disampaikan oleh para ulama kita. Manusia itu hampir sama. Kalau lagi pegang uang, sama-sama tenang, nyaman. Lebih mudah berbicara manis. Pada saat perut kenyang kan ngomong manis lebih enak. Santun. Coba kita lihat 3 orang yang baru dapat hadiah 5M, 5M, 5M. Biasanya, saya tidak katakan semuanya. Sebagaimana hikmah di atas, mutaqaribin, hampir sama. 5M, 5M, 5M. Lalu diwawancara. Itu biasanya manis-manis hadirin. Alhamdulillah. Ini berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Ini rezeki ini dari Allah. Alhamdulillah banget ya. Atau saya kasih Anda 5M, 5M, 5M. Tapi dengan syarat habis dapat itu kalian tenang ya. Kira-kira mereka bisa tenang nggak? Tenang gitu. Jaga sikap. Karena itulah tabiat manusia ketika mendapatkan kenyamanan. Kita undang 3 orang, lalu kita kasih voucher hotel, semua Presiden Suite. Ini Presiden Suite, ini saya kasih Presiden Suite di hotel bintang 5. Habis ini pada tidur ya, tidur yang nyenyak ya. Kira-kira mereka tidur yang nyenyak gak? Secara umum mereka akan tidur yang nyenyak. Ya gak heran, Presiden Suite di hotel bintang 5. Saudaraku yang Allah muliakan, tapi perbedaan biasanya akan terjadi ketika ada kendala, ketika ada masalah, ketika ada musibah. Wa hum fil bala'i tabayanu. Mereka akan terlihat perbedaannya biasanya ketika ada masalah, ada musibah, ketika sakit, ketika dagangannya, jualannya, atau usahanya nggak laku, omset terjun bebas, ketika dirumahkan, ketika sakit, ketika semua planning berantakan, tabayanu, maka akan terlihat siapa yang berzikir, siapa yang hanya berpikir. Ya, siapa yang berzikir, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mengingat Allah. Dan siapa yang hanya berpikir, kerjanya mikir aja, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ingat sama Allah. Wah, ini musibah dari Allah Jalla wa Ala, agar kita kembali kepadanya, agar kita merendahkan diri kita di hadapan yang maha tinggi, yang maha kuat, agar kita sujud kepadanya, rukuk kepadanya, agar kita kembali menghamba kepadanya.
dan mentauhidkannya. Dengan orang-orang begitu ada masalah langsung tertuju pada makhluk. Hatinya dipenuhi dengan harapan kepada temannya yang kaya, kepada sahabatnya yang punya network, punya link yang luas. Kepada saudaranya yang sedang menduduki kursi yang sangat strategis dan sangat berhubungan dengan masalahnya. Manusia itu biasanya terlihat ketika ada masalah. Terbukti mana yang ori, mana yang KW. Kapan? Ketika ada masalah. Sama kan seperti kondisi hari-hari ini. Salah satu hal di kondisi seperti ini itu kan terbukti mana yang siapa di antara kita yang imunitasnya kuat, siapa yang imunitasnya jatuh misalnya. Itu kapan? Ketika virus masuk. Terlepas apa virusnya. Oleh karena itu hadirin atau saudaraku yang Allah muliakan, inilah salah satu hikmah dari masalah, hikmah dari musibah, hikmah dari pandemi, hikmah dari kedatangan COVID-19. Kenapa Allah takdirkan ke sini? Salah satu hikmahnya untuk membuktikan siapa yang beriman dan siapa yang KW dalam imannya, siapa yang sabar dan siapa yang bermain hanya dengan hawa nafsunya, siapa yang kembali kepada Allah dan siapa yang kembali kepada makhluk semata. Saling tolong menolong di antara makhluk nggak ada masalah. Tapi ketika kita melupakan Allah, tidak memprioritaskan Allah, mensejajarkan makhluk dengan Allah, ini yang jadi masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaih hatta yamizal khabitha minat thayyib." Surat Ali Imran ayat 179. Ayat ini layak untuk kita renungkan berkali-kali di hari-hari ini. Apa yang Allah firmankan kepada kita? Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaih. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman menjalani kehidupan seperti kalian sekarang. Kalian sekarang nih, yang nyaman, yang lapang, yang tenang, yang sehat-sehat aja, yang berkecukupan. Allah nggak akan biarkan orang-orang beriman hanya menjalani kondisi seperti itu. Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaih. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman menjalani kehidupan seperti kondisi nyaman, lapang yang sedang kalian jalani. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai Allah bedakan mana yang khabith, yang buruk, yang jelek, yang KW.
dan mana yang benar-benar baik dan beriman. Ketika guru matematika datang ke sebuah kelas, di sebuah SMA, lalu ketika masuk, isinya tentang bercerita apa yang dilakukan oleh sang guru atau murid-murid di liburan kemarin. Jadi ini minggu-minggu pertama masuk. Cerita. Ada yang ke Taman Safari, ada yang ke Taman Mini, ada yang ke Lombok, ada yang ke Danau Singkarak, ada yang ke Waikambas, ada yang ke Lembang, ke Malang, ada yang ke Anyer atau ke cerita. Itu pada saat temanya tentang itu nggak bisa, sulit banget melihat siapa murid yang jago matematik, siapa yang berantakan matematikanya. Terkesan mereka pinter-pinter semua tuh. Terkesan satu kelas tuh pinter semua. Oh, aku main sama keluarga Bu Guru atau Pak Guru, seru banget. Aku ngelihat sunrise, matahari terbit di Bromo, Masya Allah ya. Pokoknya pinter-pinter. Karena sesi itu diisi dengan cerita. Atau guru matematikanya masuk di kelas, salah satu kelas 3 SMA, lalu kalian pertama buka, tolong ambil secari kertas, ada soal buat kalian. Soalnya satu aja. Berapa 2 tambah 3? Ibu kasih waktu 5 menit, kumpulkan hasilnya. Itu hadirin, kalau ujiannya seperti itu terkesan satu kelas pinter-pinter semua. Ada 30 anak, terus 30-nya bilang, Pak Guru, 5 menit kelamaan, 1 menit aja. Pak Guru, 1 menit mah kelamaan, 30 detik aja. Pak Guru, 10 detik. Kata Pak Gurunya, yang benar. Iya benar. Oke, 30 detik ya. Kumpulkan. Ternyata 30 muridnya itu semua jawabannya 5. Lalu kata Pak Gurunya, pinter-pinter kalian ya. Saudaraku yang Allah muliakan, semua terlihat pinter-pinter. Kenapa? Karena ujiannya sangat rendah kualitasnya. Betul lah ujian matematik, tapi level paling bawah, 2 tambah 3, kita semua akan ketawa dengarnya. Kapan akan terlihat siapa yang jago matematik, siapa yang jenius, siapa yang nggak belajar kemarin, siapa yang belajar keras tapi nggak cerdas? Itu ketika sang guru memberikan ujian yang serius, ujian yang susah, ujian yang rumit, baru akan terlihat mana yang lembar jawabannya terisi full, mana yang cuma setengah, mana yang cuma sepertiga tuh lembar jawaban.
Mana yang lembar jawabannya cuma terisi nama dan kelas karena dia blank. Mana yang lembar jawabannya isinya pemandangan. Pemandangan dua gunung, lalu mataharinya di tengah, lalu kanan sawah, lalu tengah jalanan, lalu ada pohon. Kayaknya itu gambar yang ikonik banget ya di era kita ya. Saya nggak tahu era hari ini, tapi era kita kan begitu. Kenapa isi lembar jawaban matematikanya gambar dua gunung, lalu matahari, lalu jalan, lalu sini ada sawah, terus ada pohon, ada rumah. Karena anak udah blank mau ngapain, nggak belajar dia, kerjanya main. Daripada kosong, ya udah saya gambar aja Pak Guru. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sampai terlihat bedanya mana yang khabith, mana yang buruk dari yang baik. Saudaraku yang Allah muliakan, jangan sampai kita gagal paham di hari-hari ini. Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu episode kehidupan kita tanpa ada tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan dan menetapkan tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Dan salah satunya adalah hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus membuktikan iman kita, membuktikan kesabaran kita, membuktikan sejauh mana kita ridho terhadap takdir Allah apa tidak. Apakah kita sujud apa tidak, ruku apa tidak. Membuktikan iman kita kepada Allah, iman kita kepada hari kiamat, iman kita kepada takdir. Di hari-hari inilah semua itu akan terbukti. Atau di hari-hari seperti ini itu akan terlihat. Makanya ahli hikmah mengatakan, lihatlah siapa yang jadi sahabat Anda dan teman Anda pada saat kondisi susah, bukan pada saat kondisi senang. Ini hari-hari kesetiaan, saudaraku. Ini hari-hari loyalitas. Ini hari-hari keimanan. Ini hari-hari bergantungnya seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Khususnya ketika vaksin atau obat belum ditemukan. Ini hari-hari bagaimana kita minta kepada penciptanya. Ini hari-hari optimisme. Ini hari-hari mental. Siapa yang bermental baja dan pejuang, siapa yang pengecut dan mundur. Ini hari-hari yang yakin kepada Allah dan meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini luar biasa. Sekali lagi, ini hari-hari kesetiaan. Sejauh mana Anda setia dengan Rabb Anda? Sejauh mana Anda setia dengan saudara Anda ketika kita melihat saudara kita kesusahan, ketika saudara kita sakit atau positif COVID-19? Masihkah kita mau menyapanya, mensupportnya, memberikan motivasi sama dia? Ini waktu yang sangat berharga untuk melihat siapa yang benar-benar sahabat dekat, siapa penjilat. Ini hari-hari mahal, hari-hari berharga. Pembuktian hatta yamizal khabitha minat tayyib. Di sinilah orang-orang besar menampilkan kelasnya.
Disinilah para ahli tauhid terlihat. Di hari-hari seperti inilah orang yang yakin dan beriman itu melangkah. Jangan sampai kita miss. Jangan sampai kita gagal paham terhadap hakikat hari-hari ini. Wa fil bala'i tabayanu. Manusia sekali lagi dalam kondisi bencana baru akan terlihat siapa yang berkelas, siapa yang pecundang. Dan ini tentang kita. Bukan ketajaman kita menilai orang lain. Ini tentang kita. Evaluasi diri kita. Ini momentum. Dan buktikan sedalam apa kita beriman kepada Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Hari-hari ini buktikanlah bahwa kita yakin bahwa Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan ini semua, Allah yang menciptakan makhluk mungil tersebut yang akhirnya dinamakan COVID-19. Sejauh mana kita yakin makhluk mungil ini tidak bergerak secara independen, tapi ada yang mengatur, ada yang berkuasa. Dan tugas besar kita selain menghadapi makhluk mungil ini, selain mencari vaksinnya atau obatnya, adalah mendekat kepada penciptanya. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah gak akan biarkan kita lapang dari awal sampai akhir kehidupan kita. Pasti ada fase sulit, ada fase bencana, ada fase musibah, dan tujuannya untuk memisahkan yang buruk dari yang baik. Dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Dan kita minta kepada Allah taufik, hidayah, petunjuk, agar kita diberikan keistiqomahan. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, pejuang-pejuang medis, aparat, dan semua yang berjuang, agar mereka semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadi orang sakit yang sabar, orang sakit yang ridho. Dan semua kita bisa membuktikan diri kita di hadapan Rabbul Alamin, dan bisa melewati hari-hari yang berat ini dengan husnul khotimah, dengan keimanan, dengan ketakwaan, dan menjadi bekal kita di hari kiamat kelak untuk menikmati surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga nasihat pagi ini bermanfaat, dan semoga Allah memberikan keberkahan pada hari-hari ini, dan semoga kita bisa isi dengan keimanan, ketakwaan, dan doa untuk semua pihak agar diberikan kekuatan, bukan hanya fisik tapi kekuatan iman dalam menjalani ujian yang tidak mudah ini, kecuali Allah buat ini semua jadi mudah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.